fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang 1. Perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Food Station Cipinang Jaya menjadi perusahaan perseroan daerah Food Station Cipinang Jaya Perseroda. Dan 2. Pengelolaan barang milik daerah Provinsi DKI Jakarta. Disampaikan oleh Gani Suwono SH MH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Pejabat Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, para anggota DPR RI dan DPD RI DAP Provinsi DKI Jakarta, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah dan para pejabat daerah Provinsi DKI Jakarta, para direksi dan para komisaris BUMD Provinsi DKI Jakarta, dan para undangan, para pengamat dan rekan-rekan jurnalis. Mengawali penyampaian pemandang umum fraksi PD Perjuangan, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rezeki serta berbagai nikmat-Nya, termasuk nikmat sehat bagi kita semua sekalian, sehingga dapat mengikuti rapat paripurna Dewan dalam rangka penyampaian pemandang umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang perubahan bentuk hukum PT Food Station Cipinang Jaya dan pengelolaan barang milik daerah Provinsi DKI Jakarta. Pada hari ini, Jumat 28 Oktober 2022 sekaligus menjadi momentum penting karena berbarengan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, sebuah sejarah tentang kebulatan tekad para pemuda tentang satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dan sebagai generasi penerus sudah selayaknya kita mewarisi api semangat para pemuda tahun 1928 lampau untuk terus merawat persatuan dan kesatuan bangsa kita. Yang terhormat pimpinan rapat, pejabat gubernur, dan hadirin sekalian, berkenan dengan Purna Bakti Bapak Haji Anies Rashid Baswedan SE MPP PhD selaku Gubernur DKI Jakarta, kami fraksi PD Perjuangan menyampaikan ucapan terima kasih atas pengabdiannya dan banyak prestasi-prestasi yang baik, diantaranya dari BPKRI Perwakilan DKI Jakarta, yaitu laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2017 sampai 2021 dengan opini wajar tanpa pengecuali WTP. Dan kepada kepada penjabat Gubernur DKI Jakarta, dalam hal ini Bapak Dr. Randus Heru Budi Hartono MM, kami fraksi PD Perjuangan mengucapkan selamat datang kembali dan selamat menunaikan tugasnya bersama dengan para pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, berikut ini kami sampaikan pemandang umum fraksi PD Perjuangan. Mohon izin pimpinan rapat dan efisiensi dan waktu akan kami sampaikan secara ringkas seperti berikut. Yang terhormat pimpinan rapat PJ Gubernur dan hadirin beserta rapat, berikut ini pemandang umum fraksi PD Perjuangan terhadap Raperda tentang perubahan bentuk perseroan terbatas Food Station Cipinang Jaya menjadi perseroan Food Station Cipinang Jaya Perseroan Daerah atau Perseroda. Mengingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, pada prinsipnya fraksi PD Perjuangan mendukung perlunya perubahan bentuk hukum Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Food Station Cipinang Jaya menjadi perusahaan perseroan daerah Food Station Cipinang Jaya Perseroda. Namun demikian, izinkan kami menyampaikan pandangan diantaranya, yaitu
tersebut dalam bab 5 pasal 7 Raperda bahwa moda dasar perseroan ditetapkan sekitar 1,5 triliun, sedangkan moda yang telah ditempatkan atau disetor sebesar 433 miliar 300 juta rupiah dan sebesar 433 miliar 224 juta rupiah dari PMD daerah, sedangkan sebesar 76 juta rupiah dari pemegang saham lainnya. Siapakah pemegang saham lainnya yang dimaksud? Mohon penjelasan. Kemudian kami mengusulkan agar moda dasar perseroan sebesar 1 triliun atau 1.066 miliar 700 juta didukung oleh program kegiatan bisnis usaha dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan nilai nominal besarnya saham yang ditawarkan kepada masyarakat itu berapa per lembarnya? Mohon penjelasan. 2. Perseroan terbatas yang didirikan ketika itu oleh Gubernur Ali Sadikin, biasa kita panggil Bang Ali, 50 tahun yang lalu, dengan maksud dan tujuan yang sebagaimana tertuang dalam pasal 3 bersamaan dengan pasar induk sayur mayur Kramat Jati, dirancang perkembangan setiap wilayah kota administrasi DKI Jakarta. Namun kami belum melihat adanya pasar induk bahan pangan selain di Jakarta Timur yang sangat strategis. Belum terlihat juga adanya usaha bisnis baru selain perseroan, kios, dan berbagai ukuran. 3. Di sisi lain, Food Station Cipinang Jaya agar tetap berkoordinasi dengan tim pengendali inflasi daerah, tim pengendali harga, tim distribusi, Peronda Pasar Jaya, Dolok Bulog Jaya, Kopas, serta BBG, serta Organda dalam rangka pengamanan bahan pangan di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki konsumen terbesar di Indonesia, serta para produsen bahan pangan serta instansi pengamanan pangan, mengingat situasi yang kritis pasar global maupun berbagai hal lainnya. Kepada pemerintah, kami fraksi PD Perjuangan menyampaikan apresiasi atas dedikasi dana PEN bagi pemerintah daerah yang dapat mencegah inflasi daerah. Namun demikian, pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya tidak sekedar menyandarkan bantuan dari pemerintah pusat, namun juga harus secara aktif melakukan upaya mencegah terjadinya inflasi daerah dan memberikan pelaporan secara transparan. Yang terhormat pimpinan rapat, PJ Gubernur, dan hadirin beserta rapat, dalam pemangku umum fraksi PD Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta, terhadap Raperda pengeluaran barang milik daerah, kami mendukung perubahan bentuk hukum Perda nomor 17 tahun 2004 yang kami nilai sudah tidak relevan dengan perkembangan DKI Jakarta. Pengelolaan BUMD yang profesional pada gilirannya akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kenaikan PAD sehingga kesejahteraan warga dapat terwujud. Maka bersama ini izinkan kami fraksi PD Perjuangan menyampaikan pemandang umum secara ringkas namun strategis sebagai berikut. 1. Sebagaimana amanat peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengeluaran barang milik daerah pasal 3 ayat 1, maka pengeluaran barang milik negara atau daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai. Maka asas fungsional hendaknya dipergunakan sebesar-besarnya kepentingan rakyat kebanyakan, rakyat yang membutuhkan. 2. Barang milik daerah juga berkaitan dengan pengelolaan tanah secara khusus, agraria secara umum, namun dalam konsiderannya rancangan peraturan daerah ini tidak mencantumkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 serta Undang-Undang Pokok Agraria UUPA nomor 5 tahun 1960 sebagai dasar hukum
hukumnya. Mohon penjelasan terkait tanah ex Kota Praja, tanah ex desa yang kedua-duanya berkaitan dengan lahan yang sistem sewa. Maka fraksi PD Perjuangan berpendapat bahwa pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan kemudian menurut penjelasan pasal 44, pasal 45 UU PA antara lain disebutkan bahwa negara tidak dapat menyewakan tanah karena milik negara, bukan milik tanah, bukan pemilik tanah. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 2 ayat 1 UU PA serta penjelasan pasal 44 dan pasal 45 UU PA secara jelas dan tegas menyatakan bahwa negara pemerintah bukan sebagai pemilik tanah di Indonesia. Negara pemerintah hanya menguasai, bukan memiliki. Dan oleh karena itu, negara tidak dapat atau dilarang menyewakan tanah. Mohon tanggapan. 4. Fraksi PD Perjuangan juga menyoroti lemahnya sistem pencatatan aset dikuasai oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang paling kentara selain kasus-kasus lain adalah tentang lepasnya lahan ex kota wali kota, ex kantor wali kota Jakarta Barat. Ada kesan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta terlalu mudah melepaskan aset kepada korporasi dan swasta, sedangkan pelepasan hak tanah untuk rakyat untuk permukiman sesuai dengan amanat PP 24 tahun 1997 sangat sulit terjadi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus dapat melakukan perbedaan antara kasus penyerobotan dan pelepasan hak tanah rakyat sebagaimana yang tertuang dalam amanat nawacita Presiden Jokowi tentang reformasi agraria. Demikian pembahasan umum ini disampaikan. Terima kasih. Mohon perkenakan sebagai penutup pembahasan umum ini kami menyampaikan sebuah pantun. Untai sepaham hilaunya negeri. Sumpah Pemuda pangkal bersatunya bangsa. Welcome home Bapak Heru Budi. Mari kita bangun Jakarta dengan manusiakan manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Salam kebajikan Rahayu. Jakarta 28 Oktober 2020. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Ketua Gembong Warsono SIP MM ditandatangani. Sekretaris Dwi Rio Sambodo SEMM ditandatangani. Merdeka. Terima kasih.